lagi di Edra Show pemirsa. Sekarang kita juga ingin fokus pada kira-kira program apa sih Prabu dan juga pemirsa yang paling cocok dan paling sehat untuk menurunkan berat badan. Ya, ada banyak program, tapi yang saya ingin coba undang pada pagi hari ini adalah dari WRP Diet Center ya. Saya sudah ada tamunya nih sekarang, ada GM-nya langsung, yaitu Mbak Quick Wantin. Ayo. Nah, ini dia. Halo Mbak Wantin, apa kabar? Silakan. Jadi GM-nya udah pas ya, dari WRP-nya sudah seperti ini, jadi percaya gitu loh. Nah, ini badannya udah banget pokoknya. Udah pernah itu berapa indeks masanya? Udah. Oh gitu. Berapa? Kamu jangan. Enggak. Perempuan loh. Kalau 6 bulan yang lalu sih cukup ideal, tapi sekarang mungkin karena kebanyakan makan late at night belum bagus. Oke. Ini saya mau tanya, kalau dari WRP itu program untuk penurunan berat badan itu apa aja yang ada? Kita penurunan berat badan itu, kita ada program penurunan berat badan, penurunan pembentukan tubuh, dan kemudian kita juga ada perawatan kulit. Biasanya kalau misalnya penurunan berat badannya itu secara spesifiknya seperti apa? Kita itu biasanya seperti yang ada di sini ya. Kita itu selalu mengikuti, pertama kita punya makanan yang minimal rendah kalori. Coba. Lihat dulu. Makanan minimal rendah kalori. Kemudian setiap klien kita itu harus melakukan olahraga. Harus, walaupun ringan tapi harus. Nanti saya bisa ceritakan kenapa. Nah, mereka itu akan dibimbing oleh nutrisionis kita yang bersertifikasi dari Amerika. Kemudian terakhirnya biar badannya benar-benar bagus, mereka tuh di treatment dengan alat-alat kita. Tapi semuanya mempunyai sertifikasi dari FDA. FDA itu macam lembaga internasional begitu? Iya, lembaga kesehatan internasional dari Amerika. Ini juga kalau tidak salah WRP itu memiliki report timbangan. Apa tuh artinya? Kalau misalnya klien datang ke tempat kita itu nggak ngukur-ngukur dari bentuk tubuhnya, tapi mereka itu akan berdiri di atas alat yang namanya body composition analyzer. Nah, dari situ akan terlihat kandungan airnya berapa, kandungan lemaknya berapa, dan kandungan ototnya berapa. Jadi kita nggak lihat dari outer look, tapi kita lihat dari komposisi tubuh. Nah, dari situ udah gitu step berikutnya apa? Dari situ kita akan lihat juga dari chartnya idealnya sebenarnya nilainya harus berapa, dan kita akan mengejar dari gap yang ada. Misalnya ototnya itu mestinya 7 kilo, tapi orangnya itu ternyata ototnya 10 kilo, berarti target nutrisionis kita adalah 3 kilo. Jadi turunkan 3 kilo. Kalau ototnya mau dinaikkan, berarti menaikkan 3 kilo. Tapi kalau lemak biasanya menurunkan. Tapi caranya lebih ke alami atau memakai alat-alat gitu? Kita biasanya dengan healthy lifestyle. Jadi dipandu dengan nutrisionis, mulai dari pola makan, pola exercise, pola istirahatnya juga. Tapi nanti setelah badannya bagus dengan pola sehat, kadang-kadang kita tuh ada bagian-bagian yang sisa. Misalnya mungkin berarti udah ideal tapi pinggulnya lebih besar, atau tangannya masih kebesaran. Nah, itu baru dibantu dengan alat. Nah ini baru ada alat untuk meratakan distribusi. Betul. Meratakan distribusi. Karena soalnya orang tuh bakatnya beda-beda ya, gitu. Kadang-kadang ada yang gede di sini, ada yang gede di atas, dan sebagainya. Kita juga ingin melihat nih, tadi sempat juga mengangkat sedikit pola makan yang baik sebetulnya seperti apa. Mungkin dokter, kita juga ingin lihat ada semacam chart begitu ya, segitiga atau piramid segitiga pola makan yang kita akan tayangkan. Kita ingin juga dokter Inge nih untuk menjelaskan sebetulnya pola makan yang ideal itu seperti apa berdasarkan piramida itu. Ya. Sudah bisa ditampilkan grafiknya? Coba kita lihat dulu ya. Tampaknya masih mengalami. Ya, sebentar ke sana. Sebenarnya kalau makanan begitu ya, WRP sendiri punya program untuk tadi. Ada ini kan, namanya apa tadi? Makanan rendah kalori. Betul. Ya, kalau di pasaran kan, kalau sebenarnya kita tahu ya, kita itu ada produk WRP lah ya. Sekarang kita itu punya WRP tubuh yang baru saya bawa. Jadi sekarang nggak perlu ngaduk-ngaduk lagi. Untuk apa nih? WRP tubuh, pengganti makanan, tapi kita bisa kita bawa dengan ringan. Iya, nah kita juga tadi ingin melihat juga grafik pola makanan tadi bisa dimainkan kembali. Nah, ini dia, Dokter Inge, bisa dijelaskan, Dokter? Jadi ini adalah yang disebut dengan piramida makanan. Orang hidup sehat adalah harus mengikuti grafik ini. Sebab kalau kita lihat yang paling dasar, itu adalah bahan makanan pokok. Itu ada nasi, ya, di situ ada roti juga boleh di sana. Nah, di atasnya kalau kita lihat itu juga golongan karbohidrat yang dikenal, kita tahu tuh buah dan sayur. Di atasnya lagi adalah sumber dari protein, ya.
baik protein hewani maupun protein nabati kita makan di situ. Tetapi yang paling sedikit adalah bentuknya gula dan bentuknya adalah minyak. Nah, kalau kita makan seperti itu ada yang dikatakan sebagai balance diet. Berarti porsi terbanyak kedua itu sayur. Berarti Anda mengatakan, ini nih kadang-kadang yang menjadi dilema juga. Kadang-kadang orang bilang, aduh aku nggak mau makan karbohidrat. Nah itu apakah sebenarnya sehat dokter? Maksudnya dalam usaha untuk menurunkan berat badan. Iya, banyak yang no karbo misalnya, diet no karbo. Jadi kalau misalnya kita no karbo, berarti kita tahu bahwa sumber energi utama kita untuk kita bisa bergerak dan melakukan aktivitas kan pasti karbohidrat. Nah, kalau kita tidak mengkonsumsi, berarti harus ada lemak yang dibakar di dalam tubuh. Nah, lemak yang dibakar di dalam tubuh apabila terlalu banyak, selain lemaknya terbakar, juga ada cairan yang ikut keluar. Berarti penurunan berat badan karena karbohidratnya rendah, juga lemaknya yang terbakar dan cairan yang ikut keluar. Tetapi ada tetapinya nih. Biasanya orang yang diet no karbohidrat, begitu dia mengkonsumsi karbohidrat, berat badannya cenderung meningkat cepat. Ya, walaupun dia terjadi penurunan, tetapi kalau dilihat begitu makan karbohidrat meningkat. Karena tidak balance gitu ya? Karena tidak balance. Jadi memang sebaiknya menggunakan balance diet. Ini kalau misalnya penurun berat badan kan biasanya juga diselingi dengan olahraga. Kalau tidak salah WRP itu ada alat kecil yang unik banget. Saya pernah lihat sekilas terus saya pikir ini alat apa? Ini alatnya menarik banget sebenarnya. Ini menghitung kalori yang kita bakar. Menghitung kalori yang kita bakar setiap hari. Kadang-kadang kan kalau dulu klien saya itu mesti nulis diary ya. Makan ini. Tapi kan orang lupa. Nah ini cukup ditaruh aja di dekat tubuh kita. Apakah di dalam underwear atau di pocket gitu. Nah nanti kelihatan. Misalnya hari ini pembakaran kalorinya berapa dan kapan aja. Jadi misalnya pagi-pagi kelihatan catnya mungkin rendah ya karena cuma makan pagi naik mobil. Kemudian seperti ini bisa kelihatan nggak? Susah kayaknya. Kalau misalnya dilihat Anda pemirsa ini ada seperti ada kayak balok-baloknya itu. Itu balok-baloknya apa itu? Balok-balok itu menunjukkan intensitas aktivitas yang berhubungan langsung dengan pembakaran kalori. Jadi misalnya kalau baloknya misalnya dia naik 3 kali lipat, ya kemungkinan besar pembakaran kalori pada saat itu 3 kali lipat dari balok sebelumnya. Jadi ini sebenarnya fungsinya untuk mengetahui kegiatan kita itu mana yang membakar kalori dan membakar sejauh apa. Berarti kalau misalnya tiba-tiba nggak olahraga ketahuan dong? Langsung ketahuan, karena misalnya dia bilang saya olahraga hari ini tapi ternyata catnya flat. Itu semua klien WRP dapat ini jadinya? Dipinjamkan secara gratis ya. Buat kamu Kak? Biar aku ketahuan kalau kamu. Tapi kita harus tahu juga sebenarnya kalori yang paling pas sehari itu berapa ya? Yang ukurannya itu berapa, begitu sehingga kita bisa tahu ukurannya setelah tahu. Betul. Biasanya setelah kita ada chart dari body composition analyzer, nutrisionis kita akan hitung. Ibu itu seharusnya makan misalnya sehari 1.500 kalori. Kemudian dilihat juga dari perkiraan kasar ibunya itu sehari-harinya mungkin tambahkan 1.200. Jadi kita bilang, ibu kayaknya mesti tambah olahraga deh. Terus kalau ibu misalnya jalan di kantor, bisa nggak ibu? Mungkin nggak naik elevator, tapi naik tangga. Nanti ibu bilang, ya ayo, oke, saya naik tangga lah, saya olahraga, semangat. Jari-jarinya diisi. Tapi ternyata setelah dilihat tidak ada. Jadi ini sebenarnya alat anti bohong. Baik. Ini buat bulan puasa bagus nih pas. Jadi kalau bohong kita tahan juga soalnya. Betul juga kalau ini ngomong tentang kalori mungkin singkat aja juga ternyata WRP juga ada ini ya makanan custom. Betul. Kita apa saja sih adanya? Ini tuh kita punya makanan apa ya? Di luar negeri namanya frozen food. Jadi tapi bedanya kita ini tidak pakai pengawet. Kalau ibu-ibu kan suka takut, aduh masuk refrigerator sehat nggak ya? Kita nggak pakai pengawet dan kita ini punya 10 rasa, jadi orang nggak bosan kalau diet. Ini kalorinya berapa nih kalau gini? Ya ini 260. Jadi di setiap pack ini ada nilai kalorinya pemirsa, barangkali kita bisa menghitung jadinya ya dengan tahu. Iya betul. Sesuai. Dan ada 10 varian. 10 varian. Dan kenapa ini buat saya sendiri saya pakai useful banget karena kalau kita makan biasa di Indonesia itu gampang banget 700 sampai 1.500 satu porsi. Padahal kecil banget. Kalori satu porsi. 1.500 bisa kayak empe-empe begitu, jangan salah itu gede banget. Padahal kenyang juga enggak. I know. Ini oke. Kita harus jeda lagi nih pemirsa, tapi sesaat lagi kita juga akan hadirkan salah satu model atau tokoh TV yang cantik sekali yang selalu bisa memaintain berat badannya selama ini. Siapa dia? Nanti bersama Tommy Cokro sesaat lagi.
di mana-mana.